Nah, baik, kita belajar bab baru yaitu termodinamika. Di termodinamika kita bicara tentang gas ya, zatnya zat gas. Nah, ini adalah termodinamika pengertiannya. Jadi termodinamika itu adalah cabang ilmu fisika yang membahas tentang hubungan antara panas kalor dan usaha yang dilakukan oleh gas gitu ya. Sini oleh gas. Nah, gitu. Nah, kemudian kita bahas tentang gas ideal dulu. Jadi kita anggap gasnya ini adalah gas ideal. Walaupun kenyataannya gas ideal itu belum bisa ditemukan. Ya, begitulah. Memang yang ideal itu sulit untuk ditemukan. Seperti itu ya. Bahkan gas juga begitu. Gas yang ideal. Nah, sulit ditemukan. Ada saja kekurangan di sana dan di sini begitu. Nah, di sini kita anggap gas ideal gitu, biar bisa dirumuskan, bisa ditentukan besaran-besaran yang diharapkan seperti itu, besaran-besaran pada gas. Yang pertama kita bahas dulu tentang sifat gas ideal. Apa sih sifat-sifat gas ideal itu? Ada beberapa poin yang menyatakan sifat gas ideal. Nah, ini ya. Nah, ini sifat gas ideal. Yang pertama, jadi gas itu terdiri dari partikel-partikel yang disebut molekul. Kemudian yang kedua, partikel-partikel gas yang terbentuk bola padat yang selalu bergerak cepat dan acak. Jadi geraknya cepat, acak. Kemudian yang ketiga, partikel-partikel gas dalam lintasan lurus dan geraknya hanya disebabkan oleh tumbukan dengan partikel lain atau dengan dinding ruangnya. Jadi geraknya itu hanya akibat tumbukan dia, akibat tabrakan dengan partikel lain atau dengan dinding. Kemudian yang keempat, sebuah tumbukan partikel-partikel gas, gitu ya, tabrakan antara partikel gas, baik antara partikel maupun dengan dinding, pembatasnya bersifat lenting sempurna. Artinya apa? Lenting sempurna artinya tidak ada energi yang hilang gitu. Jadi semuanya itu digunakan. Itulah gas ideal. Semua energi digunakan, tidak ada energi yang hilang gitu ya. Khususnya adalah energi kinetik. Energi kinetik untuk geraknya daripada partikel tersebut. Kemudian selang waktu tumbukan antara satu partikel dengan partikel lainnya berlangsung sangat singkat. Oh, cepat ya, singkat. Kemudian volume partikel-partikel gas sangat kecil dibandingkan dengan ruang yang ditempatinya. Jadi partikelnya sangat kecil ya dibandingkan ruangnya, sehingga dapat diabaikan. Kemudian gas ideal itu untuk semua partikel gas berlaku hukum-hukum Newton tentang gerak. Ya, hukum-hukum Newton tentang gerak. Yang ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Seperti itu. Nah, itu gas ideal. Ciri-ciri gas ideal. Lalu kemudian baru ada persamaan gas ideal gitu. Nah, ini baru ada rumusnya. Ya, saya buat persamaan gas ideal. Jadi kita anggap gasnya ideal. Itu persamaannya adalah P dikali dengan V sama dengan nRT. Nah, ini dia. Jadi persamaannya adalah PV sama dengan nRT. Ini persamaan umum gas ideal.
untuk keterangannya, apa itu P, apa itu V, nah ini. Nah, ini ya. Jadi P itu dia tekanan gas tentunya ya. Satuannya Pascal atau PA. Kemudian V-nya itu adalah volume, satuannya meter kubik. T-nya adalah suhu gas mutlak, satuannya Kelvin ya. Jadi T-nya ini harus Kelvin. Kalau dia nanti Celsius harus diubah ke dalam Kelvin. Kemudian N-nya ini adalah jumlah mol gas. Berapa mol gas tersebut? Gas oksigen, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Kemudian N, banyaknya partikel. Berapa banyaknya partikel di dalam gas itu? 1000 partikel, apa 100, apa 10.000, atau 1 juta, dan sebagainya. Kemudian, nah ini nanti ada K-nya juga. Kalau di sini ada R ya. R itu adalah konstanta gas umum dengan satuan nilainya itu dia karena sudah tetapan 8,314 Joule per mol Kelvin atau 8,314 dikali 10⁻³ Joule per kilomol. Jadi kalau kilomol dia dikali 1000 dikali Kelvin. Nah, ini PV sama dengan nRT. Lalu jumlah mol. Nah, dia jumlah mol. Di sini ada ketentuannya juga. Di mana N-nya itu adalah, jadi mol itu adalah massa dibagi massa relatif daripada gas ya, M per mR. Nah, ini kalau misalkan belum diketahui ya N-nya, maka gunakan massa dibagi massa relatif gas. MR-nya di sini tambahkan, keterangannya belum ada. Gitu ya. M-nya kemudian adalah massa gas tersebut. Nah, mmR biasanya satuannya itu adalah gram per mol ya, gram per mol. Kemudian kalau massa gas itu kita gunakan di sini adalah gram. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi dia hubungannya antara N dengan banyaknya partikel begitu ya. Banyaknya partikel, bahwasanya N itu dia adalah jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro, N dibagi Na. Na-nya kita cari. Jadi bilangan Avogadro Na-nya nah ini ya. Ini untuk besarnya Na. Bilangan Avogadro nilainya adalah 6,023 dikali 10⁻23 ya. Besar sekali ya, dikali 10⁻23 partikel per mol. Nah, ini adalah Na bilangan Avogadro. Nah, kemudian selain daripada PV sama dengan nRT, ada lagi, yaitu PV sama dengan nKT. Jadi rumus berikutnya dari partikel gas itu ada PV sama dengan nKT ya. Jadi perhatikan dia ini dikali semua ya, dikali P dikali V, N dikali K dikali T. Nah, gitu ya. Jadi tekanan dikali volume sama dengan N jumlah partikel dikali dengan K. K-nya di sini adalah konstanta. Stephen Boltzmann ya, 1,38 dikali 10⁻⁻23.
Joule per Kelvin. Jadi perhatikan bisa PV sama dengan nRT, bisa PV sama dengan nKT, tergantung yang diketahui. Kalau yang diketahuinya jumlah partikel, maka pakai yang PV sama dengan nKT. Kalau yang diketahuinya jumlah mol, maka pakai PV sama dengan nRT. Begitu. Ini adalah persamaan daripada gas ideal. Baik, setelah persamaan gas ideal ada beberapa hukum ya, hukum Boyle, hukum Gay-Lussac. Nah, itu yang berdasarkan dari persamaan gas ideal tadi. Jadi ada dua kondisi, nanti ada salah satu besaran yang dibuat tetap gitu ya. Ada kondisi pertama, kondisi kedua. Nanti bisa tekanannya tetap, baik kondisi 1 maupun kondisi 2. Ada yang volumenya tetap, baik kondisi 1 maupun kondisi 2. Nah, di sini yang pertama adalah hukum Boyle yang kita pelajari. Nah, Boyle dia menyatakan bahwasanya jika suatu gas yang berada dalam bejana tertutup tidak bocor, dijaga tetap, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, di sini hukum Boyle itu menyatakan bahwasanya suhunya dibuat tetap. Lihat di situ tidak ada suhunya ya T-nya. Jadi P1 V1 sama dengan P2 V2. Berarti di sini hukum Boyle suhunya tetap gitu ya. Kita buat ini suhu tetap. Nanti kalau suhunya tidak tetap, nah maka ada nanti T1 sampai T2-nya begitu. Jadi antara tekanan dengan volume itu dia berbanding terbalik begitu ya. Ketika diberi tekanan gas, maka volumenya mengecil. Diberi tekanan, volume mengecil. Ketika tekanannya kecil, maka volume membesar seperti itu. Hubungan antara volume dengan tekanan berbanding terbalik. Kemudian ada lagi yaitu ini dia hukum Charles ya. Charles maksudnya ya. Ini di bawahnya ya, hukum Charles dan Gay-Lussac. Nah, menyatakan jika tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup itu dijaga tetap. Ya. Jadi artinya di sini tekanannya tetap, makanya P-nya tidak ada, baik P1 maupun P2 dia tidak ada ya, karena sama nanti bisa dicoret kanan kiri saling membagi begitu. Jika tetap maka volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya gitu. Jadi volume sebanding dengan suhunya. Ketika suhunya besar maka volumenya besar. Ketika suhunya kecil, volumenya kecil. Nah, dia disebut juga dengan tekanan tetap. Di sini kita tuliskan. Jadi dia tekanan tetap. Kemudian ada lagi. Nah, kemudian ada hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, ini hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, dia menyatakan perubahan suhu gas di dalam ruang tertutup akan diikuti oleh perubahan tekanan dan volume. Nah, di hukum Boyle dan Gay-Lussac ya, dia antara tekanan, volume dan suhu tidak ada yang tetap gitu. Semuanya berubah. Jadi semuanya berubah, tekanan, suhu, volume dia berubah dari kondisi 1 ke kondisi 2, mengalami perubahan. Jadilah persamaannya P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Ini mengambil dari yang teori persamaan gas ideal tadi. PV sama dengan nRT.
gitu ya. Jadi N-nya sama R karena dia gasnya sama, ini gasnya sama ya. Jadi gasnya ini tetap tidak mengalami perubahan. Gas oksigen ya gas oksigen, baik kondisi pertama maupun kondisi kedua. Gas hidrogen ya hidrogen, baik kondisi pertama dan kedua. Namun yang berubah adalah tekanannya diubah, volumenya diubah, suhunya diubah, seperti itu. Baik, ini contoh soalnya ya. Jadi ada suatu gas ideal sebanyak 4 liter, memiliki tekanan 1,5 atmosfer. Nah, salah satu satuan tekanan yaitu atmosfer ya, ATM, dan suhu 27 derajat Celcius. Tekanan gas ideal tersebut pada suhu 47 derajat Celcius dan volumenya 3,2 liter adalah, nah lihat di sini. Jadi di sini ada volume V1 ya, V1-nya itu sama dengan 4 liter. Nah, ini nggak usah diubah, biarkan dalam liter. Kalau volume ya, tidak usah diubah ke dalam meter kubik. Yang penting nanti ruas kiri dan ruas kanan satuannya sama-sama liter. Kemudian P1, tekanan juga tidak usah diubah ke dalam Pascal, cukup atmosfer saja, 1,5 atm. Kemudian suhunya. Nah, terkhusus untuk suhu. Untuk suhu dia harus diubah ke dalam Kelvin ya. 27 derajat Celcius itu harus diubah ke dalam Kelvin. Yaitu 27 ditambah 273. Ya, yaitu 300 Kelvin. Nah, kemudian T2-nya. Ada T2-nya volume yang kedua itu dia 47 derajat Celcius. Berarti dia 47 ditambah 273. 47 ditambah 273 sama dengan 300 berapa? 20 ya, 320 Kelvin. Lalu kemudian ada V2-nya. V2-nya itu adalah 3,2 liter. 3,2 liter. Nah, ditanya adalah T2, tekanan gas yang kedua. Tekanan gas pada kondisi kedua, P2 ditanya. Nah, karena ini semuanya berubah ya, baik tekanan, volume maupun suhu, maka kita gunakan hukum Boyle-Guy-Plus gitu ya. Maka rumus yang digunakan adalah P1 dikali V1 dibagi T1 sama dengan P2 dikali V2 dibagi T2. Nah, ini rumus yang kita gunakan. Jadi dimasukkan P1-nya 1,5, kemudian dikali volumenya 4, V1, T1-nya itu adalah 300, kemudian P2 ditanya, dikali V2-nya 3,2, dibagi dengan T2, 320. Ya, lihat di sini 3,2 dibagi 320 ya. Maka di sini kita coret saja. Sama-sama dibagi 3,2 atas bawah, jadinya di sini jadi 100 gitu ya. Itu cara menghitungnya. Dibagi 3,2 jadi yang atas 1, yang bawah 100. Kemudian bisa kita coret lagi ini untuk 300 dengan 100 saling membagi kanan kiri. Nah, sehingga tinggal 300 dibagi 100 tinggal 3 di sini ya. Nah, udah berarti sebelah kanan tinggal P2 saja. Gitu. Sebelah kanan tinggal P2, berarti yang di atas 1,5 dikali 4 itu adalah 6, dibagi bawahnya tinggal 3. Nah, sama dengan P2. Udah 6 bagi 3 adalah 2. Nah, gitu ya. Jadi tekanan yang kondisi kedua itu adalah 2 atmosfer. P2-nya.
Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang C, gitu ya, 2 ATM. Baik, begitu. Contoh soalnya satu saja karena waktunya terbatas. Baik, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita kali ini. Semoga sehat-sehat selalu, semoga mudah dipahami dalam menyerap pelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih banyak, Pak. Sama-sama.